Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andra. Aku bersuku Jawa. Aku besar di Bali. Dan di Bali itu penuh dengan budaya yang kental dengan budaya Bali. Tapi aku sudah biasa dengan itu. Perbedaan itu membiasakan aku dengan beradaptasi dengan berbagai budaya yang berbeda-beda dalam pergaulanku selama aku besar. Indonesia memiliki banyak kasus konflik antar budaya, seperti tragedi Sampit, pertarungan antara etnis, konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura. Setelah itu ada konflik Maluku, konflik antara agama Islam dan agama Kristen. Setelah itu ada konflik 98 di mana pembantaian etnis Tionghoa secara sepihak. Untuk menghindari konflik-konflik ini terjadi, aku akan menceritakan kisah tentang konflik yang terjadi dan seharusnya tidak terjadi dalam kelompok pertemanan. Seperti yang tadi aku bilang, aku orang Bali yang sekarang berada di Jogja. Daerah dengan budaya Jawa yang kental, dengan etik budaya yang tinggi berbeda dengan Bali. Aku memiliki cerita tentang konflik yang terjadi antara aku dan teman-temanku yang seringkali pesan non-verbal adalah sumber dari konflik yang terjadi kelompok pertemananku. Konflik yang terjadi karena pesan non-verbal itu seringkali memicu konflik yang menjadi lebih besar. Awalnya dari kesalahpahaman menjadi hal yang lebih besar, sehingga dalam pertemananku, dalam kasusku, sekali pertemananku menjadi hancur karena kesalahpahaman terhadap pesan non-verbal yang sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya yang dimiliki oleh teman. Halo teman-teman, kenalin dua temanku yang dari Jakarta dan Pekanbaru. Kenalin nih, yang pertama dari Jakarta. Dia adalah Nate yang sering berbicara campur Indo-Inggris dan sangat ekspresi. Nah, kalau yang kali ini namanya Shannon dari Pekanbaru. Nada bicaranya cenderung kasar dan tinggi. Namun dia sangat menjunjung etika dan hak asasi manusia, guys. Nah, yang terakhir nih Andra, yaitu aku. Aku dari Bali, dari orang tua aku dari Jawa. Aku udah biasa sama perbedaan dan bagaimana orang berbicara nada tinggi walaupun halus, aku sudah terbiasa. Di sini kita akan melihat tiga orang berteman yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam komunikasi mereka memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda saat antara satu sama lain. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tantangan-tantangan yang mereka hadapi gitu.
Aduh, aku udah stok banget, Cuk. Ini tugas ribet banget. Kayaknya serius deh, otak gue panas deh. Asep semuanya. Santai aja, tugasnya emang rumit cu. Jadi ya udah, kayak itu pokoknya. Coba deh istirahat dulu, refreshing, biar nggak panas otakmu. Makanya dari tadi tuh jangan cuma main HP, fokus, udah cepat selesai. Wih, chillon. Dari tadi aku juga ngerjain, aku nggak main HP doang. Aku cuma mau istirahat aja bentar. Santai dong. Ya aku cuma ngingatin supaya tugas kita tuh tidak ditunda. Bukan berarti aku marah sama kalian. Emang gitu nada bicaranya dia emang gitu, tapi maksudnya baik kok, santai aja. Santai aja gitu, nggak perlu nada yang tinggi kan. Aku jadi kaget. Ya suara dan nada aku emang kayak gini. Dengan nada keras ini bukan berarti aku marah sama kalian. Di Pekanbaru emang gitu suaranya, ya nggak Non? Ya, Jadi ya maklumin aja. Ya udah deh, sorry ya Non ya. My bad. Sorry. ya apa, saya juga buat nggak nyaman kalian. Santai aja. Ganti suasana. Ini kayak terlalu kayak gitu kayak deh. Boleh. Kita Oke, gas jalan aja. dulu. Yuk, gas. Apaan nih? Kok tugas besok dikumpul? Hah? Tugas apaan, Nat? Anjir, gue lupa ngingetin lu pada. Kenapa? Kita ada tugas paper besok dikumpul. Oh ini, kalau gini gimana nih? Jangan main-main sama kami. Sekarang ini gimana? Cil, gue manusia, gue bisa salah. Cil. Oh ini buat tugas kita keburu-buru. Kok kira kami nggak ada kerjaan lain kah? Udah. Nggak usah berantem, santai aja. Sekarang gimana rencana lu lah? Pikirin nanti deh, gue mau nyebat dulu. Woi, Otan kok nggak jelas kali ya? Udah. Woi, orang Jakarta. Ini tugas kita nih jadinya gimana? Lu bisa santai aja nggak? Nggak usah nada-nada tinggi lah. Mana sih? Hah? Santai aja. Jadi sekarang nih nggak usah ribut. Coba deh. Ya coba dia santai. Ngapain gue kayak gini? Kau yang udah buang-buang waktu kami ya di sini. Tuh tugas ini. Udah. Sekarang kita pikirin nih. Gimana cara tugas ini selesai? Coba deh kalian istirahat atau minum dulu atau ngapain dulu deh, nyebat, terserah dah. Yang penting kita mikirin nih gimana cara tugas ini selesai. Atau enggak nih kalian nih berdua nih kalau punya masalah coba diomongin dulu Ya, deh. dia bisa santai nggak ngomongnya? Kau nih yang nggak jelas ya anjing. Santai. Ini tugas kelompok bukan individu. Santai, slow aja. Sekarang gini deh. Aku bagi tugasnya, kita kerjain masing-masing. Pokoknya tugas ini selesai. Udah deh. Oke? Alright, wherever you want. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang melibatkan semua rangsangan dalam suatu lingkungan yang dihasilkan oleh sumber atau penerima. Semua rangsangan dalam lingkungan atau sekitar kita yang bukan merupakan kata-kata langsung atau lisan maupun tulisan adalah pesan nonverbal.
Pesan nonverbal dapat menggambarkan perasaan dalam kita yang mungkin tidak kita sampaikan dalam pesan verbal. Pesan verbal juga dapat membuat identitas diri kita. Pesan nonverbal sebagai komponen penting dalam membentuk diri kita. Pesan nonverbal dan budaya saling berpengaruh satu dengan lainnya. Dengan memahami pesan nonverbal yang ada dalam suatu budaya, kita juga dapat memahami bagaimana kita harus merespon terhadap pesan tersebut. Kesalahpahaman yang terjadi seringkali disebabkan oleh pesan nonverbal yang ada, walaupun sudah dikomunikasikan dan sudah dikonfirmasi. Konflik antar budaya seringkali terjadi karena pesan nonverbal yang tidak mau dimengerti, sehingga konflik sering terjadi dan kesalahpahaman sering terjadi yang disebabkan oleh pesan nonverbal. Komunikasi antar budaya harus dimiliki oleh setiap individu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, sehingga komunikasi yang efektif terjadi karena komunikasi nonverbal yang sudah dipahami. Oi, tuh udah selesai. Tulis di docs ya, lu tulis. Oke. Emang anak metropolitan ini emang gak ada sopan santunnya. Ndra, kau mending gak usah main sama dia lagi, Ndra. Ini Ndra, punya aku udah selesai. Pekanbaru. Lu jangan banyak bacot. Lu mau berantem? Ayo, berantem sama gue sekarang. Udah. Santai aja. Kita nih sama-sama anak rantau. Kenapa kau berantem gini? Kayak pada nih. Jangan kayak gitu, Cok. Santai aja. Bali, lu gak usah sosokan. Lu kenapa jadi sosokan sih, Bali? Kita tahu apa tentang Bali? Nggak usah gitu. Urusin dulu tuh Jakartamu. Ya, kau urus tuh polusi yang merusak Indonesia. Lu dong jangan so tau ya. Jakarta pusatnya. Nggak usah tahu apa-apa deh. Jangan sosokan. Gini ya. Stop ya, Nat. Lu kampung perkotaan, stop deh. Nih, kita nih sama-sama anak rantau. Kita di kota baru, udah deh. Mendingan baik-baik deh. Ini cuma karena lu tugas tahu ini. Lu nggak tahu apa-apa. Lu juga nggak tahu Itu lu. apa-apa. Diam lu. Mendingan lu pulang deh. Lu udah tugas Balik ya, udah mana? selesai kan? Nih. Serah lah pada. Lu balik. Udah, bye. Balik Nat. sana. Udah, kau pulang lah juga. Duluan, Ndra. Yuk, makasih ya. Ya. Makasih, Ndra. Nah, HP kau. Thank you, Ndra. Hai kawan. Itu adalah pengalaman yang aku miliki tentang konflik yang terjadi dalam kelompok pertemanan. Yang disebabkan pesan nonverbal yang disalahartikan. Jika bicara tentang pesan nonverbal memiliki banyak jenisnya. Seperti message of the body, appearance,
body movement, space, and distance, time. Kita mengetahui bahwa berapa body movement atau pergerakan yang dilakukan oleh tubuh itu disalahartikan ketika kita sampaikan kepada beberapa orang yang memiliki latar belakang yang beda budaya. Dalam message of the body sangat terlihat di mana teman saya Nate merasa tidak terima dengan nada yang tinggi yang diutarakan oleh Shannon dalam penyampaian pesan verbal. Sehingga hal tersebut menjadikan salah satu sumber dari konflik yang terjadi oleh teman-teman. Dalam perbedaan latar belakang budaya menjadi hal yang sangat mempengaruhi terhadap kebiasaan pesan verbal yang dimiliki. Selain itu, interpretasi yang dialami oleh teman saya yang berbudaya yang berbeda memicu konflik. Nate sebagai orang Jawa yang terpapar efek globalisasi. Globalisasi itu dijelaskan sebagai percepatan informasi yang disampaikan oleh dunia kepada satu orang. Di mana kebiasaan dalam berbahasa Indonesia dan campuran Inggris sebagai efek globalisasi. Globalisasi menyebabkan budaya-budaya yang menjadi budaya ibu kita atau budaya asli kita tercampur oleh budaya-budaya yang lain. Dalam kasus ini, budaya Indonesia campur oleh budaya Barat. Nate menginterpretasikan nada tinggi, nada yang marah, dan menunjukkan ketidaksukaan terhadap sesuatu. Sedangkan teman saya Shannon, dalam kebiasaannya di Pekanbaru, dia merasa bahwa nadanya biasa saja. Perbedaan interpretasi dalam pesan verbal menyebabkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini menyebabkan konflik yang terjadi dalam kelompok teman. Saya berharap konflik yang terjadi antara pertemanan saya tidak terjadi di kalian. Komunikasi non-verbal yang dialami oleh teman saya menyebabkan perpecahan. Jika itu dialami oleh skala yang lebih besar daripada pertemanan saya tidak membayangkan apa yang terjadi. Yaitu komunikasi antar budaya harus kita tekankan dalam diri kita, menghargai satu sama lain, menghargai setiap budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, budaya Indonesia sangat banyak, sehingga kita sebagai mahasiswa harus terus menghargai perbedaan-perbedaan dan terbiasa dengan perbedaan tersebut. Dan video ini saya berharap teman-teman tetap menghargai apa yang menjadi kebiasaan atau budaya yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di Indonesia, dan selalu menjunjung tinggi rasa menghargai dan rasa persatuan yang ada di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih.